Pernahkah kamu merasa seperti berjalan di tengah kabut tebal? Kamu tahu tujuanmu, tapi tidak bisa melihat jalan di depan. Kamu melangkah perlahan, kadang ragu, kadang hampir tersandung. Dan yang paling berat, kamu tidak tahu kapan kabut ini akan pergi. Inilah yang sedang banyak orang rasakan saat ini. Termasuk mungkin kamu yang sedang mendengarkan suara ini. Kamu sudah berdoa, sudah memohon, sudah menangis di hadapan Tuhan. Tapi mengapa jawaban belum juga tiba? Mengapa pintu yang kamu ketuk masih tertutup rapat? Mengapa kesembuhan belum datang? Mengapa rezeki masih terasa sempit? Mengapa jodoh belum juga dipertemukan? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar, manusiawi. Bahkan para nabi dan orang-orang saleh dalam sejarah pun pernah mengalaminya. Tapi hari ini, aku ingin kamu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bukan dari sudut pandang manusia yang tidak sabar menunggu, tapi dari sudut pandang Tuhan yang sedang merajut waktu dengan sempurna. Coba bayangkan seorang penenun kain tradisional di Yogyakarta, duduk berjam-jam di depan alat tenun. Tangannya terampil memasukkan benang satu persatu. Dari atas, kain itu terlihat seperti kekacauan. Benang bersilangan tidak beraturan. Tapi ketika kain itu selesai, ketika ia dibentangkan, barulah keindahan motifnya terlihat. Setiap benang ada di tempat yang tepat. Setiap warna hadir di waktu yang tepat. Saudariku, saudaraku, hidupmu sedang ditenun. Dan kamu melihatnya dari sisi yang salah. Kamu melihat kekacauan, tapi Tuhan melihat mahakarya. Kamu melihat penundaan, tapi Tuhan melihat persiapan. Mari kita renungkan bersama, apa yang sedang kamu tunggu saat ini? Mungkin kamu sedang menunggu pekerjaan yang layak. Setiap lamaran dikirim, tapi panggilan tak kunjung tiba. Teman-teman sudah bekerja, beberapa bahkan sudah dipromosi. Tapi kamu masih di sini, menunggu. Mungkin kamu sedang menunggu kesembuhan. Tubuhmu lemah. Obat sudah diminum. Dokter sudah berkonsultasi. Tapi rasa sakit itu masih ada. Dan kamu bertanya, sampai kapan, Tuhan? Mungkin kamu sedang menunggu kejelasan dalam hubungan, atau menunggu pasangan hidup, atau menunggu anak yang belum juga hadir di tengah keluarga. Apapun yang kamu tunggu, aku ingin kamu tahu satu hal, Tuhan tidak pernah lupa. Dia tidak sibuk. Dia tidak abai. Dia tidak sedang memprioritaskan orang lain di atasmu. Tidak. Dalam kitab suci manapun, dalam tradisi spiritual manapun, satu kebenaran ini tetap tegak. Tuhan punya waktu yang sempurna untuk setiap perkara. Ada sebuah kisah indah tentang seorang petani di lereng Gunung Merapi. Setiap musim tanam, ia menabur benih dengan hati-hati. Lalu ia menunggu. Beberapa tanamannya tumbuh cepat, beberapa lambat. Tapi ia tidak pernah mencabut yang lambat hanya karena iri pada yang cepat. Ia tahu, setiap tanaman punya waktunya sendiri. Yang tumbuh lambat justru sering menghasilkan buah yang lebih manis. Kisah ini adalah cermin hidupmu. Mungkin pertumbuhanmu terasa lambat. Mungkin doa-doamu belum dijawab. Mungkin kamu merasa tertinggal. Tapi percayalah, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih manis untukmu. Dan untuk sampai ke sana, kamu perlu melalui proses yang tidak bisa dipercepat. Di bagian berikutnya, kita akan merenungkan bersama, mengapa Tuhan sering meminta kita menunggu, dan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar ketika kita merasa Tuhan diam. Ada seorang perempuan di Bandung. Setiap malam ia berdoa dengan air mata. Suaminya sakit keras. Tabungan menipis.
2 anaknya masih kecil. Ia berdoa, berpuasa, memohon kesembuhan. Tapi hari berganti hari, keadaan suaminya tidak kunjung membaik. Suatu malam, dalam keputusasaannya, ia berteriak dalam doa, "Tuhan, di mana Engkau? Mengapa Engkau diam? Apakah Engkau tidak mendengar tangisku?" Dan dalam keheningan malam itu, ia mendengar bisikan lembut di hatinya, "Aku tidak diam. Aku sedang bekerja. Tapi ada hal-hal yang harus diselesaikan lebih dulu sebelum aku bertindak." Beberapa minggu kemudian, ia baru mengerti maksudnya. Seorang kerabat jauh yang selama ini bermusuhan dengan keluarganya, datang atas inisiatif sendiri membawa bantuan. Ternyata, selama ini Tuhan sedang melunakkan hati orang itu. Selama ini Tuhan sedang membuka pintu rezeki dari arah yang tidak pernah diduga. Saudariku, saudaraku, inilah yang sering tidak kita sadari. Ketika kita merasa Tuhan diam, sebenarnya Dia sedang sibuk bekerja di balik layar. Ada tembok-tembok yang perlu diruntuhkan sebelum kita bisa masuk ke tanah perjanjian. Ada hati-hati yang perlu dilunakkan sebelum kita menerima berkat. Ada musuh-musuh yang perlu dikalahkan sebelum kemenangan tiba. Kita hanya melihat permukaan, tapi Tuhan bekerja di kedalaman. Coba ingat-ingat kembali hidupmu. Berapa kali sesuatu yang tadinya terasa seperti penundaan, ternyata justru menjadi perlindungan? Berapa kali doa yang tidak dijawab, ya, ternyata adalah jawaban tidak yang menyelamatkanmu dari bencana? Mari kita belajar dari alam. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana seekor kupu-kupu keluar dari kepompong? Prosesnya lambat, sakit, melelahkan. Dan jika ada tangan manusia yang mencoba membantu dengan membuka kepompong itu, kupu-kupu tersebut akan mati. Karena proses meronta-ronta keluar dari kepompong itulah yang mendorong cairan ke sayap-sayapnya. Tanpa proses itu, sayapnya tidak akan pernah cukup kuat untuk terbang. Mungkin prosesmu saat ini sedang membentuk sayapmu. Mungkin Tuhan menunda pertolongannya karena Dia ingin sayapmu cukup kuat untuk terbang tinggi nanti. Mungkin Dia membiarkan kamu menunggu karena Dia sedang membangun ketahanan dalam dirimu. Dalam tradisi spiritual manapun, ada satu kebenaran universal, masa penantian adalah masa pemurnian. Seperti emas yang dimurnikan dalam api. Seperti perak yang ditempa berkali-kali. Seperti tanah yang dibajak sebelum ditanami. Semua proses yang tidak nyaman ini adalah persiapan untuk sesuatu yang lebih besar. Aku ingin kamu membayangkan sebuah pesta besar yang sedang dipersiapkan. Para pelayan sibuk menghias ruangan. Koki sibuk memasak hidangan terbaik. Semua orang bekerja keras. Tapi para tamu belum diundang. Mereka belum tahu apa yang sedang terjadi di balik pintu tertutup. Lalu, ketika waktunya tiba, undangan dikirim. Para tamu datang. Pesta dimulai. Dan semua kerja keras selama ini akhirnya terlihat hasilnya. Saudariku, mungkin kamu sedang hidup dalam masa persiapan pesta. Mungkin Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang begitu besar untukmu, sehingga perlu waktu lebih lama untuk merancangnya. Jangan buru-buru kecewa. Jangan berpikir Tuhan melupakanmu. Di keheningan ini, Dia sedang bekerja. Tugasmu hanya satu, tetap percaya. Tetap berharap. Tetap melakukan bagianmu. Dan yang paling penting, jangan berhenti berdoa. Karena doa bukan hanya tentang meminta. Doa adalah tentang membangun hubungan. Tentang menyelaraskan hatimu dengan hati Tuhan. Tentang belajar mendengar suaranya di tengah kebisingan dunia. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas
Apa yang harus kita lakukan ketika waktu Tuhan terasa terlalu lambat menurut ukuran kita? Ada seorang pemuda di Surabaya. Ia bermimpi menjadi pengusaha sukses. Ia bekerja keras, menabung, dan akhirnya membuka usaha kecil-kecilan. Tapi usaha itu bangkrut dalam waktu setahun. Ia mencoba lagi, bangkrut lagi. Sampai 3 kali usaha gagal. Teman-temannya sudah menertawakannya. Keluarganya mulai khawatir. Tapi pemuda ini tidak menyerah. Ia terus berdoa, terus belajar, terus mencoba. Pada usaha yang keempat, akhirnya ia berhasil. Bahkan lebih sukses dari yang pernah ia bayangkan. Dan baru setelah itu ia mengerti, 3 kegagalan sebelumnya adalah sekolah yang mahal. Di sanalah ia belajar mengelola keuangan, memahami pasar, dan yang terpenting, belajar rendah hati. Sekarang, ketika orang bertanya rahasia suksesnya, ia selalu menjawab, kegagalan adalah guru terbaikku. Dan Tuhan adalah kepala sekolahnya. Saudariku, saudaraku, mungkin kamu sedang berada di sekolah Tuhan saat ini. Mungkin pelajarannya berat. Mungkin ujiannya sulit. Mungkin kamu merasa tidak lulus-lulus. Tapi percayalah, guru yang baik tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan muridnya. Salah satu hal tersulit dalam hidup adalah ketika kita tidak memahami apa yang Tuhan lakukan. Ketika doa sepertinya tidak dijawab. Ketika pintu-pintu tertutup satu persatu. Ketika orang-orang jahat tampaknya berhasil, sementara orang baik seperti kita justru tersandung. Inilah saat iman diuji. Inilah saat karakter ditempa. Coba buka kitab suci manapun. Bacalah kisah para nabi dan orang-orang besar. Kamu akan menemukan satu pola yang sama. Selalu ada masa penantian sebelum kemenangan. Nabi Musa menunggu 40 tahun di padang gurun sebelum memimpin bangsanya keluar dari Mesir. Nabi Yusuf menunggu bertahun-tahun di penjara, difitnah dan dilupakan, sebelum akhirnya menjadi penguasa di Mesir. Nabi Ayub kehilangan segalanya dan menunggu dalam penderitaan yang tak terbayangkan, sebelum Tuhan memulihkannya 2 kali lipat. Rasul Paulus menunggu bertahun-tahun dalam penjara sebelum akhirnya karyanya dikenal seluruh dunia. Mengapa? Apakah Tuhan tidak bisa langsung memberikan kemenangan? Tentu saja bisa. Tuhan Maha Kuasa. Dalam sekejap mata, semua masalahmu bisa diselesaikan. Tapi Tuhan lebih tertarik pada proses pembentukan karaktermu daripada kecepatan penyelesaian masalahmu. Karena masalah akan selesai, tapi karakter akan menetap. Berkat bisa habis, tapi kebijaksanaan akan tinggal selamanya. Kesuksesan bisa hilang, tapi kedewasaan rohani akan menuntunmu seumur hidup. Maka ketika kamu tidak memahami rencana Tuhan, ingatlah 3 hal ini. Pertama, Tuhan melihat apa yang tidak bisa kamu lihat. Kamu melihat hari ini. Tuhan melihat 10 tahun ke depan. Kamu melihat permukaan. Tuhan melihat kedalaman. Kamu melihat satu puzzle. Tuhan melihat seluruh gambar. Mungkin penundaan ini sedang menyelamatkanmu dari bahaya yang belum kamu sadari. Mungkin kegagalan ini sedang menjauhkanmu dari kesombongan yang akan menghancurkanmu nanti. Mungkin penolakan ini sedang mengarahkanmu ke pintu yang lebih baik. Kedua, Tuhan sedang memproses orang-orang di sekitarmu juga. Kadang doamu belum dijawab karena Tuhan sedang mengerjakan hati orang lain yang terlibat dalam ceritamu. Mungkin pasanganmu belum siap. Mungkin anakmu masih perlu didewasakan. Mungkin rekan kerjamu perlu diubahkan lebih dulu. Doamu mungkin sudah siap diterima. Tapi orang-orang yang terlibat dalam jawaban doamu itu belum siap. Maka Tuhan meminta kesabaranmu. Ketiga,
Ada kemuliaan yang lebih besar di balik penantian yang panjang. Coba perhatikan, mukjizat yang paling spektakuler dalam kitab suci biasanya terjadi setelah penantian yang paling panjang. Laut Merah terbelah setelah bangsa Israel terjepit dan putus asa. Lazarus bangkit setelah 4 hari mati, setelah Maria dan Marta kehilangan harapan. Semakin panjang penantian, semakin besar kemuliaan yang akan terlihat. Semakin mustahil keadaan, semakin nyata kuasa Tuhan. Maka jangan menyerah. Jangan kehilangan harapan. Tuhan tidak pernah salah memilih waktu untuk bertindak. Dia tahu persis kapan kamu paling siap menerima berkat-Nya. Dia tahu persis kapan musuh-musuhmu paling terkejut dengan kemenanganmu. Dia tahu persis kapan hatimu paling bisa memuliakannya atas pertolongan yang datang. Di sebuah desa di Flores, hiduplah seorang perempuan tua yang setiap hari duduk di beranda rumahnya memandang jalan setapak menuju desanya. Orang-orang bertanya, "Ibu menunggu siapa?" Ia menjawab, "Menunggu anakku pulang." Sudah 20 tahun ia merantau dan tidak pernah kembali. Orang-orang tersenyum iba. Mereka pikir perempuan tua itu sudah pikun, menunggu sesuatu yang mustahil. Tapi suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, terlihat sosok lelaki paruh baya berjalan di jalan setapak itu. Ibu tua itu bangkit, matanya berkaca-kaca. Ia berlari sekuat tenaga. Dan mereka berpelukan, menangis, tertawa, bercampur jadi satu. Seluruh desa keluar menyaksikan. Dan ibu tua itu berkata, "Aku tahu ia akan pulang. Aku tidak tahu kapan, tapi aku tahu." Hatiku tidak pernah berhenti percaya. Saudariku, saudaraku, mungkin penantianmu sudah sangat panjang. Mungkin kamu sudah hampir kehilangan harapan. Mungkin orang-orang di sekitarmu sudah menganggap mimpimu mustahil. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Mungkin detik ini juga, malaikat sedang diutus. Mungkin saat ini juga, pintu-pintu sedang dibukakan. Mungkin besok, atau lusa, atau minggu depan, sesuatu yang kamu tunggu akan tiba. Dan ketika itu tiba, kamu akan mengerti mengapa harus menunggu selama ini. Aku ingin kamu membayangkan sebuah pemandangan indah. Matahari terbit di ufuk timur setelah malam yang panjang dan gelap. Kabut perlahan menghilang. Burung-burung mulai berkicau. Dan kamu berdiri di puncak bukit, melihat hamparan keindahan di bawahmu. Lalu kamu berkata dalam hati, "Ternyata semua penantian ini sepadan." Itulah yang akan kamu rasakan nanti. Setiap air mata akan dihapus. Setiap doa yang kamu panjatkan di tengah malam akan dijawab. Setiap perjuangan yang tidak dilihat orang akan diganjar. Tuhan tidak pernah salah memilih waktu untuk bertindak. Dia tahu kapan hatimu paling siap menerima berkat itu tanpa menjadi sombong. Dia tahu kapan hatimu paling siap mengucap syukur atas pertolongan itu tanpa melupakannya. Dia tahu kapan hatimu paling siap membagikan berkat itu kepada orang lain tanpa menjadi kikir. Dia tahu segalanya. Maka, saudariku, saudaraku, aku ingin mengajakmu melakukan sesuatu. Mulai malam ini, ubahlah cara pandangmu terhadap penantian. Jangan lihat ia sebagai hukuman. Lihatlah ia sebagai persiapan. Jangan lihat ia sebagai penundaan. Lihatlah ia sebagai proses pemurnian. Setiap hari yang terasa lambat adalah hari di mana Tuhan sedang menguatkan akar-akarmu. Setiap malam yang terasa panjang adalah malam di mana Tuhan sedang mengajarkan lagu baru di hatimu. Seperti pohon yang tumbuh lambat akan lebih kokoh menghadapi badai, demikian pula hidupmu. Seperti anggur yang difermentasi lama akan lebih nikmat rasanya,
demikian pula berkat yang Tuhan simpan untukmu. Maka bertahanlah. Tetaplah percaya. Teruslah berdoa. Jangan berhenti berharap. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan ketika Dia bertindak, tidak ada yang bisa menghalangi. Kita telah berjalan bersama cukup lama hari ini. Kita telah merenungkan tentang waktu Tuhan yang tidak pernah salah. Tentang penantian yang terasa panjang. Tentang proses yang tidak nyaman. Tentang iman yang diuji. Sekarang, saatnya mengambil keputusan. Kamu bisa memilih untuk tetap cemas, tetap khawatir, tetap gelisah menunggu jawaban doamu. Tapi kamu juga bisa memilih untuk percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, bahkan ketika kamu tidak melihat apa-apa. Pilihannya ada di tanganmu. Tapi ingatlah selalu, Tuhan yang tidak pernah salah memilih waktu untuk menciptakan langit dan bumi, juga tidak akan pernah salah memilih waktu untuk bertindak dalam hidupmu. Dia yang mengatur pergantian musim, juga mengatur setiap musim dalam hidupmu. Dia yang memberi makan burung-burung di udara, juga akan memeliharamu. Dia yang menghitung helai rambutmu, juga menghitung hari-hari penantianmu. Maka, sebelum kita berpisah, mari sejenak berdoa bersama. Tutup matamu, atur napasmu, dan ikutlah dalam hati. Tuhan, Engkau tahu segala isi hatiku. Engkau tahu apa yang aku tunggu selama ini. Engkau tahu air mata yang tidak terlihat orang. Engkau tahu doa-doa yang hanya aku bisikkan di malam hari. Hari ini, aku menyerahkan waktu MU. Aku percaya Engkau tidak pernah terlambat. Aku percaya Engkau tidak pernah salah. Aku percaya bahwa pada waktu MU yang sempurna, Engkau akan bertindak. Sampai saat itu tiba, kuatkan imanku. Jadikan hatiku tenang dalam penantian. Dalam nama MU, aku berdoa. Amin. Damai sejahtera Tuhan menyertaimu, dimanapun kamu berada. Dan ingatlah, Tuhan tidak pernah salah memilih waktu untuk bertindak. Percayalah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati. Siapa di antara kita yang sedang menanti jawaban doa? Angkat tanganmu dalam hati. Jika video ini menguatkanmu, bagikan kepada sahabat atau keluarga yang sedang lelah menunggu. Mungkin mereka butuh pesan ini hari ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu selalu mendapat pesan spiritual tepat pada waktunya. Karena Tuhan selalu berbicara, dan melalui channel ini, pesannya sampai kepadamu.